Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik di channel saya, Sol Sepatu Ajaib, tentunya channel yang tak pernah berhenti untuk membahas dan mengupas tuntas tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu. Di kesempatan video kali ini saya ada sandal ya. Ini sandal, ini mungkin beli di toko online ya, beli di toko online. Ini bagian ini strap ya, bagian selempangnya itu kebesaran ya. Yang kebesaran itu bagian selempang ini karena selempang ini mulur, ternyata mulur dan hingga ini kebesaran dan ini mau dikecilkan. Terus gimana cara mengecilkan atau memendekkan strap ini ya? Apa saja langkah-langkahnya? Mari kita simak saja di meja pengerjaan. Untuk memendekkan strap ini ya, tidak boleh sembarangan ya. Harus benar-benar pakai langkah-langkah yang betul ya. Kita juga harus menggunakan ballpoint ballpoint perak, ballpoint apa, yang penting kita pakai ballpoint. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita tandai ya. Kita tandai bagian pojok ya, pojok dan pojoknya ya. Nah, ini kita juga tandai pojok dan pojoknya. Nah, ini untuk memendekkan strap seperti ini, kita cukup ya membongkar hanya di bagian satu saja, yaitu di bagian dalam ya, kaki dalam. Nah, di bagian sini. Kalau yang bagian luar ini nggak perlu dibongkar ya, karena kita hanya cukup bongkar satu saja, ya, cukup di bagian dalam saja lah. Ini untuk belakang mau dipendekkan sekitar 2 cm, untuk bagian depan itu 1 cm lah. Nah, ini ya, ini kan susah ya, ini masih kenceng banget ya, karena ini sandalnya masih kenceng, masih kuat. Nah, untuk membongkarnya kita membutuhkan ini ya, kita bongkar saja. Ini kalau sudah diteteskan ini langsung kebuka ya, kawan-kawan lihat nih ya. Ini kalau sudah diteteskan ini langsung terbuka dia, ya, tuh ya, langsung terbuka seperti ini ya, tuh ya. Nah, ini juga sama ya, kalau sudah kita teteskan dia akan langsung terbuka, tuh ya. Nah, untuk membongkarnya kita bongkar semua sampai sini juga ya, agar lebih gampang ya. Kita bongkar semua sampai sini juga, kita bongkar, bongkar, bongkar. Nah, biar terbongkar seperti ini ya. Nah, biar terbongkar sebelah seperti ini, agar lebih gampang untuk membongkarnya. Dan setelah itu kita bongkar bagian dalamnya sini ya. Di bagian dalam sini harus kita bongkar. Kita kasih aseton juga ya untuk bagian dalam sini ya. Karena ini lemnya double ya, ada lem bagian luar, lem bagian dalam. Dan ini kita tinggal cukup tarik saja kalau sudah. Nah, ini akan sudah terbongkar ya, itu ya. Nah, untuk yang satu juga harus kita bongkar juga. Sama ya berarti ya. Ini terlem ya, tuh ya. Kan kalian lihat kena lem. Nah, ini kalau kita kasih aseton, ini akan dengan mudah lemnya itu kalah ya. Lemnya ini akan kalah. Ini ditarik saja sudah bisa karena sudah kita kasih aseton ya, ini ya. Ditarik sudah bisa. Nah, ini ya. Ini benar-benar sudah terbongkar. Bentar. Ini benar-benar sudah terbongkar tuh ya. Nah, tuh sudah terbongkar lah. Langkah selanjutnya kita juga harus ini ya, kita garisi juga ya. Nah, ini kita tandai juga ini ya. Sudah saya tandai. Untuk sini juga harus kita tandai. Nah, gunanya tanda adalah kita biar nanti mudah ya untuk memasangkannya kembali ya. Gunanya tanda itu agar kita lebih mudah untuk nanti memasangkannya kembali lah. Untuk belakang kan mau dipotong 2 cm ya. Nah, 2 cm berarti kita ukur ya. Kita ukur pakai ini, pakai meteran ya. Kita juga masih membutuhkan ballpoint perak ya. Kita masih membutuhkan ballpoint seperti ini. Nah, kita ukur nah, untuk belakang ya. Ini untuk belakang berarti 2 cm ya. 2 cm. Nah, kira-kira segini nih 2 cm. Kita tandai saja. Ballpoint peraknya kenapa nih nggak mau? Kita tandai pakai ballpoint perak. Ini kenapa ballpoint peraknya pada nggak mau? Nah, kita ukur juga yang bagian sininya ya. Kita ukur 2 cm. Ya. Sudah kita ukur 2 cm. Segini sekitarnya 2 cm.
kita tandai pakai ballpoint ya. Ketika sudah 2 cm, kita tandain pakai ballpoint seperti ini. Nah, setelah ditandai pakai ballpoint kan ini sudah ya, sudah ada tandanya ya. Nah, ini nanti yang masuk ya. Nah, untuk yang depan berarti 1 cm kita tandai lagi ya. 1 cm. Oke, sekitar segini nih. 1 cm. Ini 1 cm ya. Nah, ini sudah diukur 1 cm ya. Nah, setelah itu barulah kita potong ya. Setelah diukur seperti ini, kira-kira saja ya, kita mengira-kira saja, kita potong 2 cm ya. 2 cm ini ya, ke bawahnya ya. Kita potong saja ya. Nah, ini setelah dipotong ya. Kita potong saja, kita juga harus potong sini 1 cm ya. Nah, ini setelah dipotong ya. Nah, setelah dipotong, langkah selanjutnya adalah pengeleman ya. Setelah kita potong, langkah selanjutnya adalah pengeleman. Nah, yang dilem itu bagian mana dulu? Nah, ini penting banget ya. Yang dilem adalah bagian dalam dulu. Bagian dalam itu bagian ini ya. Nah, ini ya, bagian yang di dalam sini. Ini yang harus dilem dulu ya. Kalau lem itu step per step, nggak bisa langsung dilem semua ya. Ini bagian dalam dulu harus kita lem ya. Seperti ini. Nah, ini sudah terlem. Bagian ini tingginya juga sesuaikan dengan ini 1 cm ya. Kira-kira sesuaikan dengan garis yang kita bikin ya, jangan sampai terlalu panjang banget ya. Nah, kalau sudah ini dilem, nah terus selanjutnya bagian dalam ini juga harus kita lem ya. Bagian dalam ini harus kita lem ya. Bagian dalam ini harus kita lem ya tentunya ya. Nah, ini bagian dalam sini harus kita lem. Ya. Nah, kebetulan nih ya, saya biarkan ya, ini biarkan mengering. Kebetulan bagian yang satu ya sudah saya lem dan sudah kering ya ini ya. Kita pindah saja ya di bagian yang satu. Ini ya, kebetulan yang satu nih ya sudah saya lem, sudah kering juga. Ini juga sudah saya potong ya. Sudah saya potong, tinggal ini menempelkan ya, tapi sebelum ditempelkan kita panasi dulu ya. Panasi pakai hot air gun ya biar lemnya sedikit meleleh ya biar bisa ditempelkan. Nah, ini dia, kita harus panasi dulu sedikit ya, sebentar saja. Sudah cukup ya. Nah, ini kan sama ya, sudah ada tandanya ya, ini putih-putih ini berarti ini kita untuk menempelkan. Nah, kita tempelkan yang belakang dulu. Berarti ini ya, ini yang garis putih ini kita sejajarkan sama bagian upper ini yang hitam ya. Nah, kita sejajarkan sama bagian upper yang hitam ya. Nah, bagian putih ini kita sejajarkan. Stop. Ini kita sejajarkan. Nah, ini ya. Jadi seperti ini, kita sejajarkan sama ini. Bagian yang putih ini terus kita masukkan. Nah, seperti ini ya. Nah, kita juga ini sejajarkan sama ya. Caranya disejajarkan seperti ini dulu ya. Nah, ini ya. Ini putih. Kita sejajarkan seperti ini. Nah, kalau sudah sejajar baru kita masukkan. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah dimasukkan seperti ini, barulah kita
mencoba pengeleman ya. Kalau sudah dimasukkan seperti ini, barulah kita mencoba pengeleman. Yang dilem mana? Yang dilem bagian sini ya. Nah, kita lem lagi ya. Kita lem-lem lagi. Kalau ini kan strapnya sudah dilem ya. Strapnya sudah dilem sama ini ya. Nah, itu ya sudah terlem. Nah, lem kedua adalah mengelem bagian sini ya. Ini ukurannya sudah pendek ya. Ukurannya sudah mengecil. Nah, tinggal kita mengelem di bagian ini. Ini dia ya. Ini bagian solnya kita lem. Mudeng ya, nggak bingung kan? Aman ya. Nah, ini kita lem juga bagian atasnya ini ya. Nah, ini tinggal nunggu kering lagi ya. Ini juga tinggal nunggu kering. Barulah nanti bisa ditempelkan ya. Prosesnya sebenarnya mudah dan gampang ya. Ini nunggu kering dulu ya. Oke ya, dan ini sudah kering ya. Ini sudah kering ya. Ini tinggal kita menempelkan ya. Sebelum ditempelkan kita panasi dulu sebentar ya. Bang, itu kok nggak pakai primer? Iya, karena ini saya membongkar lem baru ya. Jadi dulunya sebelum saya bongkar itu dia sudah di primer ya. Makanya ketika saya mengelem ulang seperti ini, nggak saya primer, langsung tempelkan aja ya. Makanya ketika saya mengelem ulang ini saya nggak pakai primer. Karena dulunya sebelum ini saya bongkar itu sudah di primer ya. Dia sudah di primer. Nah, ini ya. Ini ketika sudah saya tempelkan lagi ya. Tinggal mengepres saja memakai tangan seperti ini ya. Nah, ini hasilnya sudah kuat ya nih ya. Kan bisa lihat sendiri ya. Nih. Ya. Sudah kuat hasilnya, sudah nutup lagi ya ini ya. Ini sudah nutup lagi, cuman ini belum kuat banget karena ini masih panas ya, masih hangat. Ini nanti nunggu kering dulu sambil dipres pakai penjepit seperti ini ya. Sambil dipres pakai penjepit seperti ini. Nanti kalau sudah kering betul ya, terpres seperti ini hasilnya kuat banget ya. Jadi ini dipres dulu seperti ini. Ini juga harus dipres dulu seperti ini nanti hasilnya kuat banget. Pokoknya intinya sandal yang kepanjangan di bagian ininya ya, di bagian strapnya ini bisa dipendekkan. Ini hasilnya jauh sudah lebih pendek karena ini sudah saya potong ya. Dan bahkan tadi sudah saya ukur ya, sudah saya pendekkan 1 cm yang di bagian depan, yang di bagian belakang ini strap belakang sudah saya pendekkan 2 cm ya. Jadi ini sudah pas dipakai di kakinya yang punya ya. Oke ya, jadi seperti itu ya. Yang dibongkar hanya satu saja, jangan dua-duanya. Itu akan ribet, kawan-kawan akan ribet nantinya. Yang dibongkar cukup satu saja. Oke, semoga tayangan tadi bermanfaat. Jadi ini bisa menginspirasi yang punya sandalnya itu terlalu besar atau terlalu panjang strapnya itu bisa dipotong seperti ini ya. Oke, saya Eri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.